PT Tondiraya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri ya guys. Nama saya Dina Lorenza, salam kenal. Halo, aku Clara Alia. Halo, aku Sarmauli. Baik Pak, sebelumnya kami dari Prodi Manajemen ingin mewawancarai bisnis keluarga yang Bapak jalani. Sebelumnya mohon perkenalan diri dulu. Saya Benny, salah satu pimpinan dari PT Tondiraya Sentosa, tamatan Widya Karya juga tahun 93. Jadi kita mulai aja ya Pak. Ya. Untuk yang pertama itu ini bagaimana bisnis keluarga mengatasi tantangan yang terkait dengan peran dan tanggung jawab antara anggota keluarga atau non keluarga. Di sini seperti perusahaan pada umumnya, ada tugas dan perannya masing-masing. Ada komisaris, ada direktur, ada manajer, dan ada pekerja. Baik, terus untuk bagaimana cara Bapak untuk mentransisi sebagai kepemimpinan dalam bisnis keluarga itu untuk kedepannya gitu, kayak merencanakan kedepannya. Kalau untuk planning ya ada planning jangka panjang, jangka pendek, dan untuk mentransfer atau mentransisi itu maksudnya ini mentransfer tentang strategi perusahaan ke pekerja gitu ya. Ya tiap minggu, tiap bulan, tiap hari kita ada meeting-meeting reguler, baik itu dari kepala produksi ataupun marketing ataupun keuangan. Dari situ permasalahan atau kendala-kendala yang ada di lapangan itu lebih cepat kita tangani. Jadi kan Pak, dimana kan pasti ada konflik ya. Terus gimana cara Bapak untuk kayak menyelesaikannya secara kepentingan pribadi dengan kepentingan bisnis? Kita sudah terbiasa profesional, jadi untuk kepentingan pribadi ya urusan pribadi tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah bisnis. Jadi di dalam setiap meeting yang kita bahas adalah tentang strategi dalam berbisnis. Jadi kita tidak campur adukkan antara baik itu misalkan keuangan ya, karena ini sudah bentuknya PT. Jadi modal kerja atau apapun itu sudah terpisah. Jadi dari permodalan pribadi, sistem keuangan dengan permodalan buat bisnis, terus dengan ya poinnya adalah tidak boleh adanya kepentingan pribadi yang masuk dalam ranah bisnis. Itu sebenarnya sejauh mana bisnis keluarga ini dalam menerapkan tata kelola yang seperti kayak transparansi dan akuntabilitas. Kalau soal transparansi, karena di sini ada manajer keuangan dan direktur keuangan, jadi sistem keuangan ya menjadi tanggung jawab independen daripada departemen keuangan. Poinnya di situ sih. Ada berapa lama dalam menjalankan bisnis? Ini dari tahun 90-an sampai sekarang. sampai sekarang. Target pasarnya itu lebih ke arah mana? Maksudnya? Oke. Kalau pasar yang kita bidik adalah segmennya industri. Jadi
produk yang kita hasilkan itu kita kirimkan ke pabrik-pabrik di seluruh Indonesia, dan bahkan kita sampai ekspor ke Korea, Jepang. Apa yang menginspirasi untuk memulai bisnis ini? Bisnis ini karena ini bisnis recycle, jadi karena dulu banyak sekali limbah-limbah industri khususnya plastik yang belum termanfaatkan. Sekarang udah dari awal itu kita bikin, awalnya adalah ini potensial untuk kita olah dan kelola, dan kebutuhan pasar sangat besar. Jadi kita coba untuk membuat produk dari bahan recycle, dan ternyata cukup diterima oleh pasar-pasar industri kita. Ada nggak strategi utama untuk mengembangkan bisnis ini? Dalam berbisnis, poin yang utama adalah sistem pemasaran dan strategi manajemen yang baik. Jadi dari sini kita berusaha untuk membuat perusahaan ini profit dan pengembangan secara terus-menerus. Apa tantangan terbesar Anda dalam menghadapi kelola bisnis ini? Tantangan terbesar dari internal sih ya biasa, kos produksi, harga di pasar yang rendah, terus adanya produk-produk dari Cina yang datang ke sini, tapi kita masih bisa profit dan bertahan. Kalau untuk hambatannya gimana, Cik? Hambatan banyak hal ya, tentang pembayaran dari supplier yang molor. Terus kalau industri ya itu, terus listrik yang kadang sering padam, terus tenaga kerja yang kurang disiplin, tapi tiap bulan, tiap tahun permasalahan-permasalahan itu kita evaluasi dan kita bisa selesaikan dan pecahkan. Namanya itu struktur bisnisnya itu seperti apa, Pak? Struktur maksudnya gimana nih? Struktur organisasi atau Ada kaitan sama keluarga atau enggak gitu? ya tetap itu pasti ada untuk level-level tertentu, untuk ya itu tadi lah, untuk level-level tertentu pasti ada. Selanjutnya itu untuk visi misinya. Visi misi perusahaan nanti ada tertera di ruangan, nanti langsung Anda baca mungkin, atau Anda video, atau Anda foto tentang visi misi kita. Untuk pondernya itu gimana, Pak? Ya itu tadi, jadi kita benar-benar profesional. Jadi struktur organisasi terbagi dari, di situ ada komisaris,
dan direktur-direktur serta manajer-manajer. Terima kasih Mbak. Ini cukup segitu aja. Oke, Eh, Boleh video di sampai sini nggak Pak? boleh. Silakan. Foto dulu Mas. Halo guys. Kita udah ke pabriknya ya guys. ini barang-barangnya di sini. Halo guys. Halo guys, sekarang kami berada di PT Tenderaya. Sekarang kami sudah berada di hasil bagian dari perusahaannya. Nah, jadi ini hasil akhir dari pengolahannya. Ini berfungsi untuk di bagian apa ya? Kayak bangunan untuk kayak seperti tali, tapi dia lebih ke untuk perekat gitu. Oke, Ini dia guys. masih banyak. Oke, foto sini ya. Ini buat tempat hasil jadinya aja sih. Iya, oh ya, oke. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bye. Bye.